Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok UNTAD akan mempraktikkan konsep watching yang dipraktikkan oleh Ibu Santi Najmatun Nisa SPD dan saya Fitri Aulia Ida SPD. Nah, pertama kami akan mulai pada kasus 1 untuk Ibu Santi Najmatun Nisa sebagai coach dan saya Fitri Aulia Ida sebagai coach. Kita mulai. Baik. Di sini saya akan menjadi seorang guru dan Ibu Fitri Aulia Azizah akan berperan sebagai anak yang sangat suka melukis tetapi kurang percaya diri. Baik, kami akan memulai coaching kami. Namanya Tiara aja ya, Bu? Iya. Anggap saja nama anak murid saya, Tiara. Apa kabar, Tiara? Baik, Bu. Apakah Tiara suka melukis? Nampaknya lukisan Tiara sangat bagus. Iya, Bu, terima kasih. Saya memang sangat suka melukis. Kalau begitu, apakah Tiara mau ikut lomba melukis tingkat provinsi? Benarkah, Bu? Tapi saya merasa tidak berani. Saya malu, Bu. Kira-kira Tiara, kalau Ibu boleh tahu nih, apa sebenarnya masalah yang membebani pikiran Tiara sehingga Tiara belum berani untuk mengikuti lomba tersebut? Begini, Bu, saya kan tidak pernah ikut perlombaan, jadi saya kurang percaya diri untuk menampilkan hasil-hasil karya saya. Saya itu malu, Bu, dengan hasil karya saya. Oh, tidak mengapa, Tiara. Jika Ibu boleh tahu nih, Tiara, mengapa kamu tidak percaya diri? Sedangkan menurut Ibu, hasil karya lukisan kamu, Tiara, sudah sangat bagus. Sebenarnya saya tidak mempunyai begitu lengkap perlengkapan melukis dan saya takut melihat lukisan-lukisan orang yang persiapannya sudah maksimal, Bu. Oh, begitu ya, Tiara. Baiklah, bisakah kamu sebutkan apa saja kekurangan? Saya tidak mempunyai kanvas, peralatan lukis lainnya, dan saya kurang percaya diri. Menurut Tiara, apa yang harus Tiara lakukan untuk mempersiapkan diri mengikuti perlombaan tersebut agar Tiara bisa percaya diri? Saya perlu dukungan dan arahan untuk saya lebih bisa percaya diri untuk menghasilkan hasil karya saya. Jadi, Tiara perlu dukungan dan arahan agar bisa percaya diri. Kalau semua itu andaikan sudah Tiara dapatkan, apa rencana Tiara selanjutnya? Saya mulai dengan cara di sekolah untuk menampilkan hasil-hasil karya lukisan saya untuk dapat melatih kepercayaan diri saya dahulu di sekolah. Hasil karya kamu di sekolah terlebih dahulu itu pasti akan membuat
Saya akan melelang lukisan saya di sekolah. Jadi hasil lelang akan saya belikan peralatan-peralatan lukis untuk saya persiapan lomba. Kira-kira Tiara, kapan kamu akan mulai melakukan aksi atau rencana? Sepertinya dari sekarang, Bu, saya harus memperbanyak karya saya dahulu, lalu mengumpulkannya dan melakukan pagelaran lukisan saya itu di sekolah. Saya akan meminta izin ke kepala sekolah dan membuat karya lagi sebanyak-banyaknya di rumah. Setelah diizinkan, maka saya akan membawa hasil karya saya itu ke sekolah. Kira-kira Tiara, siapa nanti yang akan kamu libatkan untuk membantu kamu melakukan pergelaran itu? Saya akan mengajak teman-teman saya untuk membantu jalannya pergelaran itu. Nah, bagus sekali rencana tersebut. Kamu sudah mulai semangat, Tiara. Semoga rencana yang kamu rencanakan tadi berjalan dengan lancar dan kamu dapat mengikuti perlombaan melukis tingkat provinsi itu. Dan Ibu akan terus mendukung kamu, Tiara. Terima kasih, Bu, atas arahan dan motivasinya. Nah, demikian tadi kasus 1 yang saya sebagai coach. Sekarang kita beralih ke kasus yang kedua. Jadi di sini kasus saya akan di-coaching oleh kasus yang kedua. Jadi di sini kasus saya akan di-coaching oleh kebingungan mengatasi pembelajaran jam terakhir karena ada salah satu murid yang berkebutuhan khusus itu tantrum di kelas sehingga memicu keributan anak-anak lain. Ya, Baik, bisa kita mulai, Ibu Putri? Bisa, ya. Saya akan menjadi guruku dan saya menjadi kepala sekolah dan Ibu Santi menjadi seorang guru. Kita mulai. Ada apa, Bu? Tampaknya Ibu ada masalah yang ingin diceritakan. Iya, Bu. Saya bingung menghadapi salah satu siswa saya di kelas, Bu. Apalagi anak tersebut berkebutuhan khusus. Saya tidak tahu apa yang mesti saya lakukan, Bu. Memang ada apa? Bolehkah Ibu ceritakan kepada saya? Jadi begini, Bu. Ada salah satu siswa di kelas saya pada saat jam pelajaran terakhir tadi. Siswa tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus. Dia tantrum, Bu, karena mungkin dia merasa kelelahan dan juga itu kan jam pelajaran terakhir ya, Bu. Nah, pada saat dia tantrum itu membuat pembelajaran terakhir tersebut jadi kurang kondusif, Bu, karena siswa tersebut tantrum sambil melempar benda-benda yang ada di kelas ke anak-anak yang lain sehingga memicu keributan. Saya sebagai guru mata pelajaran kebingungan, Bu, mengatasi anak tantrum tersebut dan agak sedikit kewalahan juga, Bu. Apakah guru pembimbing khususnya tidak ada saat itu di dalam kelas? Nah, Bu, kebetulan pada saat jam terakhir itu guru pembimbing khusus yang biasa membimbing anak tersebut itu ada keperluan untuk membina anak lain di kelas lain, Bu. Oh, begitu. Jadi Ibu maunya seperti apa? Bagaimana suasana kelas yang ingin Ibu dan apa tujuan Ibu?
Jadi saya ingin Bu, kelas saya itu aman, kondusif dan menyenangkan tanpa adanya keributan seperti tadi. Saya juga ingin murid-murid saya yang lain Bu, mengerti tentang ada salah satu teman mereka yang spesial di kelas. Sehingga mereka bisa saling bertoleransi dan memiliki kesadaran sosial dan kebersamaan yang tinggi. Sehingga kelas pun menjadi menyenangkan Bu. Jadi, Ibu sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Lalu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut saya ya nih Bu, selama ini saya sudah berusaha untuk menjadi seorang pengajar yang baik, menyampaikan materi dengan baik, dan memberikan inovasi setiap proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Sehingga membuat situasi kelas yang menyenangkan bagi siswa. Tapi saya tidak pernah menduga adanya hal-hal tersebut Bu, seperti kejadian yang tadi. Jadi saya bingung untuk mengatasinya. Lalu, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan itu? Ya tadi Bu, saya rasa saya ini belum bisa Bu mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus dengan tingkat emosional yang tinggi. Saya belum mengerti karakter mereka. Apa yang menyebabkan dia tantrum, dan saya juga tidak bisa Bu mengkondisikan anak murid yang lain pada saat hal itu terjadi Bu. Apakah Ibu sudah mempunyai gambaran solusi untuk memecahkan permasalahan ini? Sepertinya saya harus belajar Bu mengenal emosi anak yang berkebutuhan khusus dan anak murid saya yang lainnya Bu, agar saya bisa merancang pembelajaran sesuai dengan emosi yang dirasakan siswa Bu. Apalagi saya mengajar kebanyakan pada saat jam terakhir Bu. Ya, bagus sekali solusinya. Kira-kira apa rencana awal Ibu untuk meraih tujuan itu? Dahulu kepada guru pembimbing anak berkebutuhan khusus tersebut mengenai emosional anak tersebut dan bagaimana cara mengatasinya apabila anak tersebut tantrum Bu. Mungkin itu hal yang akan saya rencanakan. Lalu strategi apa selanjutnya akan Ibu laksanakan? Saya akan mencoba memberikan pengertian kepada anak-anak yang lain, melakukan refleksi mungkin agar jika terjadi hal seperti itu lagi, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan Bu. Apakah ada lagi yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Ya, menurut saya juga akan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional yang ada pada diri saya juga Bu, agar dapat memberikan contoh kepada anak-anak didik saya Bu. Dan saya rasa saya juga harus merancang pembelajaran yang memuat kesadaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas Bu. Oh iya, saya sangat mengapresiasi apa yang direncanakan oleh Ibu. Kira-kira apa ya komitmen Ibu dalam rencana ini? Saya akan berkomitmen, akan terus mencoba Bu, dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Ya, komitmen Ibu sudah cukup bagus. Jangan pantang menyerah, terus mencoba, semangat. Kira-kira kapan Ibu akan memulai aksi ini? Apakah untuk membuatnya sudah direncanakan dan dengan siapa Ibu akan melaksanakannya? Saya rasa secepatnya ya Bu. Besok mungkin saya sudah mulai Bu untuk mengidentifikasi siswa yang berkebutuhan khusus tersebut dengan dibantu oleh guru pembimbing khususnya Bu. Saya juga akan mulai merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi emosional yang dimiliki siswa saya. Saya juga akan melakukan identifikasi kepada guru mata pelajaran lain Bu untuk menemukan strategi yang tepat untuk pembelajaran saya di kelas Bu. Alhamdulillah, Ibu sudah mulai berkomitmen dan menjalankan aksinya sesuai dengan rencana Ibu. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung apa yang Ibu rencanakan dan teman-teman nantinya terhadap itu. Semoga selalu sukses dan bisa menjalankan aksinya dengan baik.
Terima kasih banyak Bu atas coachingnya. Ya, terima kasih. Untuk kasus 2 sudah selesai. Kami dari Ibu Santi Najmatun Nisa dan saya Fitri Aulia Ijah pamit undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.